adik-adik, selamat hari Minggu. Pada pagi hari ini, pada tanggal 16 Mei 2021, Kak Nanda dan kakak-kakak sekolah Minggu akan mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan bersama-sama. Pagi hari yang indah ini, biarlah sukacita dari Tuhan Yesus saja yang boleh pimpin kita untuk ibadah sekolah Minggu sama-sama. Seperti lagu pujian yang mau kita nyanyikan bersama-sama, sama adik-adik di rumah, sama kakak-kakak di gereja ya. Kita menyanyikan lagu Berlimpah Sukacita di Hatiku. Semua berdiri. Boleh tepuk tangan, ajak semua yang ada di rumah kita puji Tuhan. Karena ada sukacita yang datangnya dari Tuhan di hati kita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita nyanyi ayat yang kedua ya. Berlimpah kasih Yesus, berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik yang manis, semua berdiri yang baik. Kita mau mendengarkan khotbah untuk buka ibadah kita pagi hari ini. Salam. Bagi adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah, selamat pagi dan selamat beribadah. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berikanlah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Nah, adik-adik ingat gak kemarin hari Jumat kita mau merayakan apa sih? Ada apa? Kenaikan Tuhan Yesus. Yesus yang naik ke surga. Karena Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia telah menang, mengalahkan semua yang namanya setan iblis yang ada di sekitar kita ya, mengalahkan maut ya. Kita menyanyikan lagu pujian ku menang bersama Yesus Tuhan. Semua berdiri ya. mati di kayu salib, yang dikuburkan
dia udah bangkit nih adik-adik di hari yang ketiga, dan yang Jumat lalu kita rayakan sama-sama, dia sudah naik ke surga. Akhirnya Roh Kudus yang turun bersama-sama dengan kita. Nah adik-adik tetap berdiri karena Nanda mau ajak adik-adik untuk membaca hukum Tauratnya yang pertama dan yang kedua. Semua bacanya bareng Kak Nanda, pelan-pelan bersama-sama. Kita baca hukum Taurat yang pertama terlebih dahulu. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat ya yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas, atau yang ada di bumi bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Nah adik-adik boleh duduk deh, karena Anda mau ngasih tahu nih adik-adik. Jadi Tuhan Yesus udah naik ke surga, sudah mempersiapkan tempat bagi siapa? Bagi kita yang percaya. Jadi pada saat nanti harinya tiba kita bisa sama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik ke atas berkeretakan awan putih. Kayak lagu di Kidung Jemaat nomor 225 ayatnya yang pertama dan kedua. Kita mau nyanyikan sama-sama ya. Kita nyanyikan lagu pujian ini ya. Boleh tepuk tangan karena sambil duduk ya adik-adik. Semua makhluk mau mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan semesta. Nah, kan Anda mau ajak adik-adik untuk berdiri, saatnya kita mau pengakuan iman rasuli. Kita bacanya pelan-pelan, adik-adik boleh baca di layar. Yang sudah hafal bisa sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita ya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Biarlah hati kita selalu dijadikan tempat yang luas supaya Tuhan Yesus bisa menanamkan firman-firmannya dalam hati kita. Kita mau melakukannya sehingga terus bersinar kasih Yesus dalam hidup kita. Kita mau jadi pelaku firman ya. Kita mau nyanyikan lagu pujian. Dalamnya hatiku jadikanlah. Pakai gerakan ya. Dalamnya hatiku jadikanlah, selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Sekali lagi ya. Dalamnya hatiku jadikanlah, selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku
sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah, nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Adik-adik, kita berdoa ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kami menjadi hati yang siap untuk mendengarkan firman-Mu saja. Jadikan kami anak yang mau melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan berkati juga Kakak Tiur yang akan memberitakan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita dengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini Kak Tiur mau memberitakan firman Tuhan. Nah sebelumnya itu Kak Tiur mau tanya dulu nih, sudah siapin Alkitabnya? Alat tulisnya? Pastinya apa? Pulpennya juga. Oke, harusnya tadi sudah disiapin. Kalau udah siap sekolah minggu semuanya sudah harus siap. Oke. Hari ini Kak Tiur mau menceritakan cerita tentang Tuhan Yesus. Spesial apa? Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Wah seru banget ya Kak Tiur. Kira-kira Tuhan Yesus naik ke surga buat ngapain sih? Nanti kita tahu. Oke? Coba kita buka dulu. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 11 sampai 16. Sekali lagi ya. Kisah Para Rasul itu perjanjian apa? Iya betul, perjanjian baru. Kisah Para Rasul 1 ayat 11 sampai 16. Kak Tiur akan bacakan untuk adik-adik ya. Tapi adik-adik di rumah juga harus baca di rumah, oke? Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapaknya sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Nah, adik-adik, hari ini Kak Tiur mau cerita tentang Tuhan Yesus yang terangkat ke surga. Tapi sebelum itu Kak Tiur mau tanya dulu nih, flashback di minggu-minggu yang lalu. Murid Tuhan Yesus ada berapa yo? Iya benar. Tuhan Yesus mempersiapkan 12 muridnya untuk apa? Untuk main-main? Enggak salah. Tuhan Yesus menyiapkan 12 muridnya yang nantinya akan memberitakan tentang firman Tuhan ke seluruh penjuru sampai hari ini. Benar banget. Tuhan Yesus membekali anak muridnya untuk apa? Berdoa pastinya. Terus apa lagi? Memuji Tuhan apalagi? Yang pastinya belajar tentang firman Tuhan. Jadi sebelum murid-murid Tuhan Yesus ini memberitakan firman Tuhan, dia dibekali dulu. Nah, Kak Tiur mau flashback lagi nih. Tuhan Yesus mau lahir ke dunia, padahal tempatnya nyaman banget loh. Di mana?
di di surga. Benar banget. Tapi supaya Tuhan mau menggenapi firman-Nya, dia turun ke dunia, lalu dia mau mengajar semua orang, dia mau capek-capek buat manggil semua orang-orang yang tadinya nggak percaya jadi apa? Percaya, percaya. Sampai akhirnya apa adik-adik? Dia mau memberikan dirinya untuk apa? Mati di kayu salib. Lalu pada hari yang ketiga, dia bangun dari kematiannya, lalu dia mempersiapkan anak-anaknya lagi selama 40 hari. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan dan kedewasaan iman orang percaya. Dan melalui peristiwa ini juga ia memberikan jaminan tentang janji kehidupan kekal bagi setiap orang percaya. Kalau misalkan Tuhan Yesus selalu bilang di semua ayat-ayatnya, kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan aku tempatkan di tempat yang indah. Di mana? Surga, bener banget. Nah, Kak Tiur mau kasih tahu nih, makna penting yang diterima oleh orang percaya dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama, tadi Kak Tiur udah jelasin, Tuhan Yesus mau datang ke dunia, dia mau menggenapi firman Tuhan, dia mau melayani, dia mau dicaci, dia mau dimaki, dia mau sampai mati untuk menebus dosa umat manusia. Sekarang kita sudah bebas, sekarang kita sudah menang. Berarti tugas kita ngapain? Kita harus menjadi pelaku firman yang baik. Jadi Tuhan Yesus datang ke surga, Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebagai perdamaian antara Allah dan manusia. Lalu yang kedua, dengan naiknya dia ke surga, Tuhan Yesus sendiri menunjukkan bahwa ada tempat yang telah disediakan bagi orang percaya. Tempat di mana tidak ada sedih, tidak ada duka cita. Yang ada apa? Di sana senang-senang, kita nyanyi sama-sama, sama apa lagi? Ngedengerin Tuhan Yesus membacakan firman itu. Makanya kalau Tuhan ditanya, kemana sih Tuhan Yesus? Tuhan Yesus naik lagi ke surga, ke rumahnya untuk mempersiapkan tempat adik-adik nantinya. Lalu yang ketiga, setiap orang percaya kemudian dikaruniakan penolong, yaitu Roh Kudus yang akan memampukannya untuk menjalankan mandat istimewa dari Allah. Adik-adik bisa lihat di ayat 8 ya. Di sana Tuhan Yesus enggak kasih apa ya? Tuhan Yesus kan akan membekali semua murid-muridnya. Dengan apa? Roh Kudus. Jadi enggak serta-merta Tuhan Yesus pergi aja, bye-bye anak-anakku, tapi enggak ninggalin apa-apa. Enggak adik-adik, dia ninggalin perbekalan yang sangat amat penting, yaitu Roh Kudus yang ada di hati kita semua. Oke, yang keempat, Tuhan juga menunjukkan, ini yang paling penting nih, dan menjanjikan bahwa ada suatu saat di mana ia akan datang kembali dan kemuliaannya sebagaimana ia pergi. Dia tidak akan meninggalkan kita meskipun dia pergi duluan ke surga. Tapi apa? Dia menyiapkan rumah, enggak kecil, enggak besar, pokoknya rumahnya besar banget deh. Di sana tiada susah dan tiada air mata. Pokoknya rumah yang sangat indah buat Kak Tiur, buat Kakak Nanda, buat semua adik, adik, buat siapa aja? Buat semua orang pokoknya. Lalu, nah adik-adik, di sini Kak Tiur mau ambil 3 poin dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, jangan takut ya adik-adik, Roh Kudus itu selalu menyertai adik-adik. Adik-adik tidak boleh takut menjadi apa? Pelaku firman yang baik. Jangan takut jadi orang Kristen. Tapi kita harus tetap semangat apa? Memberitakan firman Tuhan. Lihat deh, 12 murid Tuhan Yesus aja semangat pada waktu itu, apalagi kita. Lalu yang kedua,
Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput adik-adik. Jadi adik-adik harus apa? S-E-T-I-A, setia kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, nah karena harus setia, jadi selalu berpegang teguh kepada iman kepada Tuhan Yesus dan siap menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus di kehidupan saat ini. Nah adik-adik, jadi adik-adik ingat 3 pesan yang Kak Tio tadi katakan ya. Nah tadi kita udah dengar nih, kenapa sih Tuhan Yesus naik ke surga? Udah tadi kan, kenapa ya Kak? Kenapa nggak di dunia aja? Tadi udah tahu kan jawabannya kenapa? Mau siapin rumah yang indah buat adik-adik. Bener kan? Nah, Kak Tiur punya ayat hafalan. Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah adik-adik jangan lupa ayat hafalannya harus dikirimkan ke WhatsApp Sekolah Minggu HKI Tangerang. Kak Tiur nanti akan cek siapa aja yang kirim tugas. Oke, janji? Oke, baiklah sampai di sini firman Tuhan hari ini. Pokoknya hari ini harus happy karena apa? Karena kita sudah siap untuk menjadi pelaku firman yang baik. Karena apa? Janji Tuhan. Apa? Benar, mempersiapkan rumah yang indah buat adik-adik. Jadi adik-adik harus semangat, jangan sedih lagi, oke? Yuk, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kita bahagia banget. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau mempersiapkan rumah yang indah buat kami. Tuhan Yesus, kami di sini mau tetap setia. Kami di sini mau menjadi pelaku firman yang baik. Kami di sini juga mau memberitakan firman Tuhan kepada siapa aja lewat kami supaya semua orang tahu Tuhan Yesus itu sangat baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, menyerahkan segalanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat melanjutkan ibadah adik-adik. Bye. Nah adik-adik gimana? Sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini ya? Kan Anda ada beberapa pengumuman. Yang pertama mau mengingatkan ayat hafalannya. Ayat hafalannya dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-11b. Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Kita baca sama-sama lagi ya. Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jangan lupa nih adik-adik ada beberapa pengumuman lanjutnya. Pengiriman foto. Fotonya pada saat siapa saja sih Kak? Pada saat menonton Waktu Teduh Anak. Pada saat mendengarkan firman Tuhan di YouTube-nya Sekolah Minggu HKI Tangerang. Jangan lupa juga dikirimkan video ayat hafalannya yang tadi adik-adik harus berkirimkan yang Kisah Para Rasul 1 ayat 11b tadi ke grup WhatsApp Sekolah Minggu HKI Tangerang. WhatsApp grupnya Sekolah Minggu HKI Tangerang. Terus terima kasih juga adik-adik yang sudah mengumpulkan ayat hafalannya minggu lalu. Biarlah Tuhan Yesus ya memberkati adik-adik semua ya. Satu lagi terakhir, jangan lupa follow YouTube-nya Sekolah Minggu HKI Tangerang. Seperti yang di bawah ini ya, Sekolah Minggu HKI Tangerang. Nah pengumuman hari ini sudah selesai. Karena Anda mau ajak adik-adik semuanya berdiri. Kita mau merayakan kebangkitan bahkan sampai kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Untuk kita yang percaya sama Tuhan ya adik-adik ya. Kita mau tutup ibadah kita. Kita mau nyanyikan lagu pujian. Rayakan Yesus rayakan. 2 ayat. Ayat yang pertama kita mau katakan dia bangkit. Ayat yang kedua kita mau bilang apa? Dia naik. Karena dia sudah naik ke surga menyiapkan tempat bagi kita semua. Yuk kita nyanyikan pujian ini sama-sama.
diri yang baik, kita mau tutup ibadah kita sama-sama. Marilah kita berdoa menyampaikan kurban persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi mengembangkan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berikanlah Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar kasih karunia-Mu kepada kami. Dan ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepadamu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan namamu oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik yang baik, yang manis, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ayat hafalannya ya. Sampai jumpa minggu depan.